Celia, kita kan di belakang rumah itu kan ada tanah kosong dikit kan? Iya. Bagus, kita pelihara apa di situ ya? Buaya dan hiu. Buaya. Hiu. Kalau kakak apa? Kura-kura. Kura-kura. Iya. Papa itu pengennya pelihara sesuatu yang bisa menghasilkan juga, ada yang manfaat yang kita bisa ambil gitu loh. Ada usulan nggak? Pelihara apa? Nggak tahu. Oke, selamat sore kawan-kawan semuanya. Hari ini saya sama anak saya yang paling kecil, si Celia. Jadi saya mau sharing tentang kira-kira hewan apa yang kita bisa pelihara di pekarangan, bisa kita manfaatkan sebagai binatang peliharaan, bermanfaat. Maksudnya ada yang manfaat yang kita bisa ambil dari binatang tersebut. Yang ketiga, dan dia tidak begitu mengganggu. Oke, tonton terus ya video kita sore ini. Bebek aja. Iya kawan-kawan, jadi saya pilih pelihara bebek. Jadi saya ini ada 3 ekor bebek. Pertama, ini bebek yang coklatnya adalah bebek petelur. Ini silangan alabio dengan mojosari. Nah kalau dua ini yang hitam sama putih ini adalah bebek packing. Oke. Nah bebek packingnya adalah bebek pedaging. Kalau kawan-kawan lihat, ini baru 2 minggu. Tapi segede ini loh, 2 minggu baru segede ini. Lihat, yang lebih gede cepet yang banget ini. gedenya karena emang ini bebek pedaging. Gemoy banget. Jadi, yang ini yang lebih gede. iya, oke. Jadi kenapa saya alasannya pilih bebek untuk saya pelihara di belakang rumah? Pertama karena Papa. bebek ini dia lebih bandel. Saya pernah pelihara ayam gitu kan. Ayam itu kalau dari anakan benar-benar masih VOC itu seminggu pertama harus dilampur, tapi ini bebek enggak, saya enggak lampur seminggu pertama. Kemarin saya coba bandingkan bebek dengan ayam, seminggu pertama enggak dilampur, ayamnya mati gitu kan. Terus tapi bebek bandel banget. Terus kedua, dia ini seminggu pertama memang harus makan nyampur, tapi setelah itu dia bisa makan macam-macam. Nah ini keuntungan yang ketiga. Jadi keuntungan yang ketiga adalah kita itu pasti biasanya kan ada sisa-sisa makanan nih, jadi sisa-sisa nasi kemarin gitu kan. Nah ini kita bisa kasih ke bebek. Aduh bebeknya habis ya. Ini sini dia, udah sini aja, nanti dia kesini kok, nanti dia kesini. Waduh. Itu dia datang. Makanya bebeknya nggak terlalu jinak nih. Gimana ya guys cara jinakin bebeknya ya? Selain makanan. Iya, jadi dari sini kak. Keuntungan yang ketiga adalah kita bisa manfaatkan sisa-sisa makanan. Jadi bebek ini semua dia makan. Sisa nasi, sisa sayur, apapun dia makan. Nah ini adalah keuntungan kalau kita pelihara bebek. Nah, terus yang keempat, kalau bebek dia ini nggak kemana-mana, jadi kita nggak perlu bikinkan kandang ataupun pagar gitu, nggak usah. Nih saya liatin gini aja, jadi dia nggak akan kemana-mana, cuma di sekitar sini aja. Beda kalau dengan ayam. Nah nanti berikut saya akan review bagaimana ada tetangga saya yang pelihara ayam. Jadi kalau ayam memang harus dikandangin, terus harus dikurung lah, karena kalau enggak ayam bisa terbang, bisa kemana-mana. Terus kotorannya kemana. Terus ayam itu dia suka nyeker-nyeker. Jadi kalau kita tanam tanaman di sini, jangan pelihara ayam. Saran saya adalah bebek. Kenapa? Karena bebek itu dia nggak nyekar, karena dia suka cari makan tidak dengan mengais-ngais tanah dengan kakinya, tapi dengan mulutnya. Beda dengan ayam. Jadi saya tidak menyarankan pelihara ayam kalau ayamnya tidak kita kurung. Tapi kalau kita liatin kayak gini, saran saya adalah pelihara bebek. Nah,
tips aja nih, kalau pelihara bebek memang kita harus siapkan juga makanan itu berdampingan dengan air, karena dia itu habis makan langsung minum, habis makan minum, habis makan minum. Jadi saran saya jangan sampai kekurangan air. Dan dia ini juga dikit-dikit minum, dikit-dikit minum. Jadi air tuh memang harus standby, nggak cuma pas makan, tapi memang di saat-saat yang lain itu pokoknya dia sukanya minum. Jadi memang kita harus selalu standby air. Nah, biar bebek itu happy, saya biasanya bikin ini sih, bikin genangan air. Jadi saya share ya, genangan air di tempat di belakang rumah. Jadi memang di belakang rumah ini ada beberapa genangan air kayak gini. Nah, jadi ini untuk bebek main-main. Jadi dia senang sekali nih main-main di sini. Nah, mungkin kawan-kawan juga bertanya, kok peliharanya cuma 3 sih? Nah, terus ini jantan atau betina? Jadi pertama alasan kenapa cuma 3, karena kan saya ingin memanfaatkan sisa-sisa makanan yang ada di rumah. Di rumah sisa makanan kan gak terlalu banyak juga ya. Jadi kalau misalnya saya peliharanya banyak kan nanti keluar modal. Ini aja nih saya masih campur pur karena masih umur 2 minggu ya kan. Tapi habis ini saya rencana mau benar-benar saya lepas purnya, jadi benar-benar sisa makanan aja yang saya kasih ke dia. Nah, kalau misalnya mau lebih dari 3 nggak apa-apa sih, asalkan memang anggota keluarga yang ada di rumah itu cukup banyak dan sisa makanan juga banyak. Kalau sisa makanan banyak ya kita bisa pelihara lebih dari 3. Terus ini kan yang hitam ini jantan, yang 2 ini betina. Jadi kalau memang ini nanti jadi bebek bertelur, harapannya itu kan bebek itu setiap hari bertelur. 75% katanya itu setiap hari bertelur. Jadi kalau 2 ekor ya paling nggak minim itu 3 hari 4 hari itu 3 butir telur lah yang kita dapat. Nah, kira-kira kalau 1 ekor, berarti kalau 2 ekor, kalau 4 hari berarti 6 butir telur yang kita dapat. Nah, itu sudah cukup banyak lah ya kan. Kalau kita mau goreng telur tiap hari 1-2 oke banget lah, kalau kita punya 2 betina dan 1 ekor bejantan. Tapi kalau memang mau menghasilkan lebih, sisa makanan cukup banyak di rumah, ya nggak apa-apa, tambah aja cuma betinanya, jantannya cukup 1 aja gitu. Terus bebek apa yang kalian bisa pelihara? Ada 2 alternatif. Kawan-kawan mau pelihara bebek pedaging atau bebek petelur. Kalau pedaging kayak ini packing, ini 1,5 bulan dia sudah bisa dipotong. Jadi cukup 45 hari. Nah, karena nih lihat nih yang dipegang anak saya yang warna putih ini, namanya Whitey. Nah, ini gendut banget, padahal baru 2 minggu. 2 minggu segede ini. Jadi daripada pelihara ayam, wah cepetan pelihara bebek gitu. Kecuali ayamnya ayam petelur, tapi ayam petelur kan ribet ya. Ayam pedaging. Ayam pedaging kan ribet ya dia. Kalau ini nggak perlu vaksin, nggak perlu apa-apa, udah. Lihat tuh, saya biarin aja begini. Nah, itu sisa-sisa makanan juga dia makan tuh. Nah, kalau mau pedaging 45 hari sudah bisa kita panen. Tapi kalau misalnya mau petelur perlu nunggu 5 bulan. Jadi ini kemarin ngobrol sama istri, saya sih pengennya jadi pedaging aja yang, karena ini kan 45 hari kita bisa langsung potong, terus nanti kita ambil lagi bibit yang baru kita pelihara lagi, ya kan. Jadi 45 hari kita bisa panen makan. Tapi kalau istri kemarin bilangnya sama anak-anak maunya jadi petelur aja, jadi kita biarin sampai 5-6 bulan baru nanti kita ambil telurnya. Nah, untungnya kalau telur bebek adalah ya tiap hari nanti dia akan bertelur, jadi enak banget tuh. Oke, jadi kawan-kawan di rumah mau pelihara apa? Tolong share di kolom komentar ya. Kalau saya sih mending bebek. Oke.